ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian di halaman 21 itu saya berikan kaidah di dalam masalah kecintaan kepada negeri dan tanah air. Saya beri kaidahnya. Kaidah yang pertama adalah penjelasan bahwa kecintaan kepada tanah air dan negeri itu adalah tabiat manusia, fitrah insani. Tabiat manusia, fitrah insani. Iya, misalnya manusia itu dia lahir, dia cinta ke tanah yang kepalanya jatuh di situ duluan. Maksudnya di tempat dia dilahirkan. Iya, di tempat yang dia tumbuh. Makanya kalau dia sudah tumbuh di satu tempat, di sebuah tempat, dia pindah ke tempat lain pun, walaupun nikmat di tempat lain itu, hatinya itu ada keterikatan dengan tempat dia pertama tumbuh. Makanya dibahasakan oleh seorang penyair, wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah-rumah yang seorang anak muda itu sudah familiar dengan rumah itu, sudah bagus gitu, suka. Tapi hatinya itu rindunya selalu ke rumahnya yang pertama. Ke rumahnya yang pertama. Jelas ya, itu tabiat pada manusia. Tabiat pada manusia. Baik. Karena itu kecintaan kepada negeri, tabiat manusia, fitrah insani, ya. Dan kecintaan yang seperti ini dihargai di dalam syariat. Dihargai di dalam syariat. Karena itu di dalam agama itu pengusiran dari negeri itu diberi hukum berat. Sama seperti membunuh jiwa orang. Jadi orang diusir dari negerinya itu dianggap mirip seperti membunuh orang itu. Iya. Karena itu di ayatnya dikatakan walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Ini di konteks ujian ya kepada umat Islam untuk berjihad. Andai kata kami tetapkan atas mereka, berjihadlah kalian di jalan Allah sampai kalian mati. Atau dikatakan pada mereka, keluarlah dari negeri-negeri kalian, maksudnya berhijrah kalian. Tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit. Jadi sebut ujiannya itu sama. Mati di jalan Allah atau keluar dari negerinya, meninggalkan negerinya. Sebab itu hal yang besar. Syariat memposisikannya besar kedudukannya, sama seperti orang yang berkorban dengan jiwanya. Orang yang berkorban dengan jiwanya. Dan salah satu sebab kenapa Nabi SAW diizinkan memerangi kaum musyrikin di Mekah, salah satu sebabnya karena mereka mengeluarkan umat Islam dari negerinya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbuna Allah. Umat Islam itu yang diizinkan berperang ini, mereka adalah orang-orang yang diusir dari negerinya tanpa hak. Ya, hanya karena lantaran mereka berkata, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah memuji kaum muhajirin di atas kaum al-ansar. Nanti kalau kita baca ya, dari kaum muhajirin dan kaum al-ansar dalam Al-Quran, itu selalu diketemukan, didahulukan kaum muhajirin di atas kaum al-ansar. Sebab kaum muhajirin lebih utama. Salah satu sudut keutamanya kaum muhajirin, lil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Kaum fakir dari muhajirin, mereka diusir dari negeri-negeri mereka, dipisahkan dari harta-harta mereka. Bisa dibayangkan itu pengorbanan mereka. Negerinya, tempat lahirnya di Mekah, rumahnya ada di sana, tanahnya, kebunnya, perniagaan ada di sana. Iya. Tapi bersama dengan itu mereka berhijrah, mereka tinggalkan untuk mencari keutamaan dari Allah dan ridha Allah, untuk menolong Allah dan Rasulnya. Makanya dikasih predikat yang paling tinggi, ulaika humus shadiqun. Mereka ini adalah orang-orang yang paling jujur.
Shadiqun predikatnya. Itu jenjang setelah para nabi itu. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Urutannya begitu, nabi, siddiq, syuhada, kemudian apa? Salih. Ini siddiq ini, para sahabat ini diberi sifat khusus, walaupun seluruh sahabat itu dikumpulkan dalam sifat yang sama, punya sidq. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Itu sifat sahabat secara umum ya, tapi kaum muhajirin lebih menonjol di situ. Iya. Karena pengusiran dari negeri itu beban berat terhadap jiwa manusia. Beban berat. Karena itu beban berat dijadikan salah satu hukum. Dijadikan salah satu hukuman. Salah satu hukuman itu diasingkan dari negerinya. Diasingkan dari negerinya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Sungguhnya balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Satu. Dan balasan orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ini membuat kerusakan di atas muka bumi ini perbuatan yang besar-besar ya. Kalau di masa dahulu itu kan seperti merampok, begal di jalan, membakar rumah orang. Ya. Itu berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau sekarang seperti peledakan, pengeboman, kemudian menebarkan narkoba, itu sama semuanya masuk. Makanya di pengadilan itu diberi 5 pilihan hukum. Boleh dibunuh, boleh disalib, boleh dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kemudian yang keempat, boleh diasingkan dari muka bumi. Jadi masukkan pengasingan. Itu dihitung kehukuman berat. Karena orang yang dijauhkan dari negerinya itu berat ya. Ya mungkin antum tidak sadar aja ya, kelihatan aja di hari raya itu. Sudah tahu mudik itu macet, pergi aja semuanya mudik. Karena kadang jiwa orang itu nggak bisa tahan. Dia rindu kembali ke kampungnya. Sudah tahu macet, pergi nggak apa-apa, yang penting mudik. Ya, mau berjam-jam nggak apa-apa, atas nama cinta kepada negeri, kan begitu ya? Nah, itu kecintaan, dia punya nilai. Baik, karena itu kecintaan kepada negeri itu tabiat manusia, fitrah insani, tidak bisa dilepas begitu saja. Namanya fitrah orang. Dan indahnya syariat ini, fitrahnya ini, apabila dia kemas dengan kemasan syariah, dia bungkus dengan pintu ibadah, menjadi nilai ibadah. Menjadi apa? Nilai ibadah. Itulah yang kita akan pelajari di sini. Iya. Jadi ini pembahasan antum ini, masya Allah ya sebenarnya. Ini pembahasan menjadi warga negara yang baik. Ini belum tentu ada di buku-buku lain. Sebab ini pembahasan sebagai bagaimana menghubungkan seorang mukmin itu dari segala aspek yang menyambungnya kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia sangat cocok sekali hidup di dalam negerinya sebagai warga negara yang baik. Iya.